Noviansa dengan NIM 240600173. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai epilepsi. Nah, menurut teman-teman apa sih epilepsi? Nah, jadi epilepsi adalah gangguan sistem saraf otak yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal pada otak, bukan penyakit menular. Epilepsi ini bukan penyakit menular tetapi dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menyebabkan epilepsi. Yang pertama itu ada faktor genetik turunan. Yang kedua ada cedera kepala. Yang ketiga ada infeksi otak atau misalnya meningitis atau encephalitis. Yang keempat itu ada kelainan perkembangan otak. Yang kelima ada stroke atau tumor otak. Di mana epilepsi ini memiliki gejala yang mengalami epilepsi. Adapun gejala-gejala yang dialami pada seorang epilepsi yaitu kejang berulang. Kejang berulang ini adalah seperti kejang-kejang. Selanjutnya itu ada hilang kesadaran sesaat. Seperti kita sedang melakukan sesuatu tapi kita itu tidak mempunyai pikiran yang ada di pikiran sesaat. Yang ketiga itu ada gerakan tubuh tidak terkendali atau ketika kita sedang diam badan kita merasa kejang-kejang sendiri. Yang keempat, pandangan kita kosong atau bengong. Nah, memungkinkan orang yang suka bengong itu tidak semuanya epilepsi. Yang kelima itu ada sensasi aneh sebelum kejang. Jenis-jenis epilepsi. Ada 4 jenis epilepsi yang ada di Indonesia ini. Atau ada jenis 4 epilepsi yang mungkin sering dikenal pada kalangan umum. Yang pertama itu ada epilepsi umum. Yang kedua epilepsi parsial atau vokal. Yang ketiga ada epilepsi idiopatik. Yang keempat ada epilepsi simptomatik. Nah, dampak dari epilepsi apa aja sih? Nah, mungkin ini bisa disebutkan seperti dampak yang sering terjadi. Yang pertama itu ada gangguan belajar dan konsentrasi pada mahasiswa atau siswa yang mengalami gejala epilepsi. Yang kedua stigma sosial. Yang ketiga itu ada risiko cedera saat kejang, di mana ketika kejang itu terjadi maka mungkin saja resiko cedera seperti kita kejang-kejang pada saat berkendara maka terjadi kecelakaan dan itu merupakan cedera dari kejang tersebut. Yang keempat ada menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani. Nah, pertolongan pada epilepsi tidak sembarang orang bisa melakukannya. Butuh pelatihan atau belajar mendalami seperti P3K. Yaitu ada pertolongan pada epilepsi yaitu seperti miringkan tubuh ke salah satu sisi untuk mencegah tersendak. Ketika mengalami kejang maka bisa dimiringkan. Selanjutnya melonggarkan pakaian yang di sekitar leher atau dada. Nah, dilonggarkan ketika mengalami kejang atau mengalami gejala epilepsi tersebut. Yang keempat, tetap didampingi penderita sampai sadar kembali. Di mana ketika ada seorang yang mengalami kejang-kejang atau gejala epilepsi, maka kita harus mendampingi sampai normal kembali. Yang keempat itu ada catat lama kejang. Nah, ini biasanya digunakan oleh para medis, di mana timer digunakan ketika kejang tersebut terjadi. Nah, pencegahan kekambuhan bisa dilakukan. Adapun beberapa pencegahan ketika mengalami gejala epilepsi, yang pertama itu ada minum obat secara teratur. Misalnya kita sudah merasa kita mempunyai gejala epilepsi, maka kita harus minum obat yang sudah disarankan oleh dokter. Yang keempat itu kita hindari stres. Nah, biasanya ini kalau kita mulai merasa stres, maka gejala kejang itu bisa terjadi. Yang ketiga itu ada kurangnya tidur. Dimana kalau kita kurang tidur, maka kita akan melakukan aktivitas keesokan harinya itu kurang maksimal dan bisa menimbulkan rasa kejang tersebut. Yang keempat itu ada kontrol rutin ke dokter. Misalnya kita sudah terus-terusan mengalami gejala epilepsi, pada baiknya kita itu harus kontrol ke dokter untuk memeriksa secara berkala. Yang kelima itu ada jaga pola hidup sehat. Nah, ini sangat penting untuk para yang terdampak pada epilepsi, yaitu menjaga pola hidup sehat dari makanan, minuman, serta menjaga pola tidur atau menjaga pola makan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya itu epilepsi merupakan
epilepsi atau kejang merupakan gejala yang tidak semua orang miliki. Maka pada baiknya kita semua harus menjaga kesehatan mental dan fisik mulai dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya paparkan atau saya beritahukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aden Robiansa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.